Bang, gimana nape? Kenapa sih kok cewek cakep maksudnya lama kelamaan kok kayak 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 apa ya? Kayak udah nggak makin langka gitu ya? Oh gitu, oke. Kayak udah pasaran lah. Oh gitu. Ya walaupun tetap horny juga sih kalau ngelihatnya ya kan wajar kan cowok gitu. Oke stop. Nah ini udah mau jelasin ya. Oke, gini guys. Kalau kalian mungkin kurang lebih seperti Amar tadi ya, yang bingung kok rasanya cewek-cewek itu yang cakep ya itu kayak udah pasaran gitu loh. Nah mungkin di sini aku mau sharing sedikit realita kecantikan yang mungkin banyak kalian belum ngerti gitu. Oke, stay tune ya. Oke, aku mau sharing seputar 5 hal tentang realita kecantikan yang mungkin kalian tidak banyak ngerti. Oke, realita pertama yang mungkin kalian belum ngerti adalah di zaman modern dan digital sekarang ini tuh cewek cantik oplosan, ya aku nyebutnya cewek cantik oplosan lah gitu, itu kayak udah banjir gitu, udah banjir banget di sosmed lah gitu. Padahal sebenarnya cewek-cewek itu ya nggak secakep-cakep amat gitu, cuman karena efek media sosial dan canggihnya filter kamera sekarang tuh ngebuat mereka kayak jadi semacam cewek cakep baru gitu kasarannya gitu. Mereka yang merasa kayak udah kayak dewa gitu. Ya padahal ya sebenarnya mereka yang nggak segitu-gitu amat gitu. Cuma karena pengaruh media sosial aja. Itu yang pertama kan harus tahu gitu. Dan realita yang kedua adalah bahwa standar kecantikan yang banyak sekali dipersepsikan orang seperti misalkan tubuh slim, kulit putih, dan apalah yang lain itu sebenarnya umurnya nggak lebih dari seabad. Mengapa? Karena dulu pas zaman-zaman perang dunia pertama dan kedua itu standar kecantikan itu adalah bentuk tubuh yang chubby. Bentuk tubuh yang chubby itu kasarannya itu bentuk tubuh yang kayak gitar lah, kasarnya kayak gitar gitulah. Atau aku sering nyebutnya kayak jam pasir, bentuk tubuh yang jam pasir banget gitu. Nah itu tuh standar kecantikan yang dulu. Namun seiring zaman itu apa ya, media-media fashion itu terdapat tuh kayak membentuk paradigma bahwa ya cewek cakep itu tuh yang kayak gini, cewek cakep tuh yang seperti ini gitu, secara tidak langsung gitu. Sehubungan yang ketiga adalah karena banyaknya orang sudah mulai terpapar pada paradigma ini khususnya cewek, maka cewek seakan-akan apa ya, mulai sekarang nggak sadar itu adalah mulai menaruh keberhargaan, rasa keberhargaan mereka itu pada kecantikan fisik. Ya maka nggak heran gitu, istilahnya kayak effort buat mengeluarkan agar menjadi cantik seperti artis-artis atau orang-orang yang mereka di sosial media itu begitu tinggi gitu, walaupun harus pakai fake kamera kasarnya untuk menampilkan di media sosial. Ya padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat. Dan bahkan kalau kalian belum tahu ya, ini aku lupa statistiknya, bahwa ada suatu survei atau penelitian lah di UK, di Inggris, bahwa kurang lebih gini pernyataannya, 1 dari 3 cewek di Inggris yang muda itu berpikiran bahwa mereka harus mempunyai payudara yang seperti pemain bokep yang begitu besar dan mungkin pinggul yang begitu besar, karena mereka merasa cowok itu tuh sukanya seperti itu gitu loh. Padahal kan kenyataannya nggak seperti itu dan nggak semua seperti itu gitu. Karena inilah efek bagaimana media memutar standar kecantikan perempuan itu tuh menjadi seperti sekarang gitu loh, sampai seperti sebegitunya gitu kan. Itu kan udah parah gitu loh. Dan disinilah pentingnya cewek itu tuh agar kalian berdaya, seperti yang gue jelaskan di video ini ya, bahwa kalian tuh perlu memiliki suatu ambisi apa yang kalian anggap penting dalam hidup, agar kalian tuh nggak terjebak pada hal-hal yang remeh-remeh begini-beginian loh. Karena kalau kalian nggak punya kejelasan dalam hidup atau kalian nggak punya sesuatu yang kalian anggap penting dalam hidup, ya kalian bakal menjadi reaktif gitu. Dalam artian kalian akan asal ngikut, asal kena arus, asal ngikut lingkaran setan ini gitu. Yang keempat ya,
karena sehubungan dengan yang pertama, bagaimana paradigma atau mindset tentang kecantikan tuh udah sampai menjadi seperti sekarang ini gitu. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan ya untuk memarketingkan produknya dengan memanfaatkan keinsecurean perempuan akan perawakan fisik dirinya gitu atau kecantikan fisik dirinya gitu. Padahal ya realitanya ya sebenarnya dengan skincare yang cukup dan padu padan fashion yang cukup, sebenarnya kalian ladies itu udah bisa tampil menarik kok, nggak perlu harus pakai skincare mahal seperti yang dimarketingkan oleh para iklan-iklan gitu. Kalian cukup tampil bagus, rapi, harum, itu udah cukup gitu. Dan semakin berkembangnya zaman, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang unggul, orang yang keren, khususnya cowok ya, itu mulai melihat bagaimana standar kecantikan dari seorang wanita itu seperti apa. Nggak cuma sekedar kecantikan dari segi fisik, tapi juga kecantikan dari aspek yang lain, seperti aspek hati, aspek skill, aspek gaya bicara dan lain-lain gitu. Sehingga orang-orang yang cerdas, orang yang keren, cowok keren kayak lu ya maksudnya. Oh, tentu saja, boleh. Dan ya karena cowok yang cerdas atau keren itu melihat nggak cuma dari kecantikan, ya maka yang mendekati banyak cewek sekarang ya rata-rata ya cowok-cowok yang kayak loyo gitu, yang cuman kalau nanya itu makan apa, makan di mana, udah makan pakai sayur belum. Disinilah ladies peran fashion itu untuk menghack kecantikan kalian gitu, karena kalian nggak harus punya beauty privilege dan lain-lain atau kecantikan yang rupawan secara fisik dari lahir gitu. Nggak perlu, kalian cukup menghack dengan perawatan diri dan fashion ini. Realita yang terakhir adalah bahwa cewek-cewek cakep, ketika mereka semakin cakep, maka mereka ada dua, yaitu semakin egois dan semakin insecure. Kalau egois karena ya mereka kalau semakin cakep dari lahir, apalagi ya mereka kayak udah terbiasa diperlakukan enak, diperlukan mewah, sehingga ya kalian, khususnya kalau kalian yang nontonin cowok-cowok itu tuh, kalau mendekati dengan seputar memuji cantik atau apa ya mereka udah biasa. Karena aku juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Dan yang untuk mereka cantik, yang semakin cantik semakin insecure ya simpelnya karena mereka terbiasa dipuji sejak kecil soal kecantikan mereka. Dan kalau kecantikan mereka hilang, siapa dong yang memuji dia, siapa dong yang memperlakukan dia dengan mewah, kan nggak ada. Dan itulah yang membuat mereka semakin cantik semakin insecure gitu. Dan yang membedakan kalian, kalau kalian yang sekarang yang nonton cewek dengan mereka yang semakin cantik semakin insecure, adalah karena kalian mulai berangkat dari diri kalian yang emang ya nggak secakep itu, namun berusaha meningkatkan kecantikan, kemenarikan diri kalian, sehingga ketika kalian nanti sudah cantik ya kalian ngerti bahwa ya kecantikan kalian yang sekarang itu tuh bukan sebagai satu-satunya hal yang bisa kalian banggakan. Banyak hal yang kalian banggakan, mulai dari skill, mulai dari gaya bicara dan yang lain-lain gitu. Karena kalian sadar bahwa kecantikan itu ya bukan satu-satunya hal yang bisa kalian banggakan aja gitu. Oke? Dan disitulah pentingnya fashion sebagai self love diri kalian untuk yang cewek-cewek ya, dan juga yang cowok sih seperti yang aku sebutkan di sini tentang self love dan fashion. Oke, segitu dulu aja buat realita kecantikan. Aku harap semoga ini bermanfaat dan tambahan untuk kalian bagi cowok biar lebih waras gitu sama cewek, dan juga kalian cewek biar biar lebih makin berdaya, lebih makin aware aja gitu sama standar kecantikan yang udah merebak sekarang ini ya. Terakhir, kalau kalian suka channel konten-konten seputar fashion dan pengembangan ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu murah dan tidak mahal. Dan see you in the next video.